Ya udah, ini aku record ya. Oke, kita mulai. Untuk review yang pertama ya, terkait dengan analisis faktor. Jadi, analisis faktor ini, sebentar. Yang sudah pernah saya jelaskan juga di video itu, awamnya atau cara mudah memahaminya itu adalah bagaimana banyaknya faktor yang ada itu direduksi ya. Misalnya kita mau mereduksi sifat-sifat atau sifat-sifat atau karakteristik kepribadian dari manusia gitu kan ya. Nah, itu kan banyak kan sifat-sifat. Nah, dari sifat-sifat itu kan ada yang mirip gitu kan ya, ada yang overlap mungkin gitu kan ya. Misalnya asertif dengan berani, dengan tegas. Nah, itu apakah bisa dikatakan mirip gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada kemiripan, mungkin itu bisa digabung menjadi satu kata atau satu sifat. Nah, itu adalah eh, kita memahami analisis faktor itu seperti itu. Nah, dalam konteks psikometri, analisis faktor ini bisa digunakan untuk mereduksi item yang tidak memiliki daya beda dengan item yang lain. Artinya item ini mirip-mirip gitu ya. Esensinya itu mirip gitu kan. Esensi dari pertanyaannya atau pernyataannya itu mirip-mirip. Misalnya item itu ada 150 atau ada 1000 item. Nah, kemudian dites dengan menggunakan analisis faktor, ternyata korelasinya dari beberapa item yang kita lihat, dari 150 item itu, misalnya ada 10 itu memiliki kemiripan-kemiripan satu dengan yang lainnya. Misalnya item 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 3, mirip. Nah, itu dari 10 itu nanti kita bisa reduksi menjadi yang lebih sedikit. Gitu kan ya. Nah, sehingga bisa berkurang jumlahnya tanpa mengurangi esensi dari pengukuran itu sendiri. Nah, itu untuk analisis faktor ya. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nah, kemudian analisis faktor ini ada beberapa jenis yang sifatnya itu pertama adalah explanatory gitu kan ya. Yang kedua adalah confirmatory. Nah, kalau explan ini eh, mengeksplorasi ya, mengeksplorasi gitu kan ya. Artinya ada sekian banyak item gitu kan ya. Nah, terus kemudian item ini direduksi, apakah bisa direduksi atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa direduksi, maka akan jadi semakin bagus dan semakin simpel gitu kan ya. Bayangkan ketika seseorang tuh mengisi tentang kuesioner, misalnya kuesioner apa namanya, ini pelayanan rumah sakit. Nah, pelayanan rumah sakit ini misalnya diisi oleh pasien yang sakit-sakitan, lagi sakit di rumah sakit. Nah, akan lebih nyaman kan itemnya tidak banyak gitu kan ya. Nah, ketika dirancang ternyata memang tidak bisa sedikit itemnya, harus banyak. Nah, gimana ya supaya menjadi lebih sedikitnya itu tadi dengan cara direduksi dengan analisis faktor. Nah, caranya gimana? Ya kita uji cobakan dulu item ini ke orang yang memiliki karakteristik yang sama. Artinya orang ini pernah memiliki pengalaman misalnya mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Nah, gitu. Kita uji cobakan, kemudian dari respon itu kita lihat korelasi antar item. Nah, itu ya, korelasi antar item. Nah, kalau misalnya korelasinya itu sangat berkorelasi, gitu kan, atau tinggi korelasinya antar satu item dengan item yang lain, maka item ini bisa digabung, gitu kan, atau salah satunya dihapus. Mana yang dihapus? Ya, yang tingkat korelasinya lebih rendah daripada yang satunya, gitu ya. Gitu. Jadi
tujuannya untuk mereduksi keseluruhan item yang ada. Itu kalau exploratory. Sedangkan untuk yang konfirmatori ini hanya untuk mengkonfirmasi apakah benar, misalnya kalau saya mencontohkan di sini itu alat ukur bullying berisi seperangkat item yang diturunkan dari 3 jenis bullying. Jadi ada jenis bullying itu kan verbal, fisikal, dan sosial. Nah, kemudian dibuatlah item dari ketiga jenis ini. Misalnya saya memukul teman saya mengejek teman saya mengucilkan teman saya, misalnya gitu. Nah, kemudian dari kalau kita mau menggunakan konfirmatori, maka peneliti ini berusaha memastikan apakah alat ukur yang dibuatnya benar-benar menjelaskan 3 dimensi ini tadi. Nah, jadi mengkonfirmasi apakah benar item-item yang dibuat itu benar-benar menjelaskan dimensi dari jenis bullying ini tadi. Apakah memang benar, misalnya dari dimensi jenis bullying yang verbal ada 10 item. Nah, ini dicek apakah 10 item itu benar-benar mengukur bullying verbal. Nah, gitu ya. Tuh. Ini konfirmatori. Kemudian kita ke teori ini, item respon teori. Kalau kita sebelum UTS itu belajar tentang classical test theory, nah setelah UTS ada konsep tentang item respon teori. Nah, item respon teori itu memiliki keunggulan salah satunya dia itu tidak apa namanya tidak menggunakan skor mentah yang benar-benar mentah itu sebagai true score, kan ya. Artinya respon yang diberikan oleh subjek itu diolah terlebih dahulu sehingga punya kalibrasi data istilahnya ya. Jadi data itu dikalibrasi dulu, dibuatkan dulu penggarisnya atau pengukurannya gitu ya. Jadi seperti yang sering saya contohkan kalau di kelas tuh, kalau kita mau ngukur panjang udah ada penggarisnya dengan menggunakan satuan sentimeter atau meter lah katakanlah kayak gitu. Kalau kita mau mengukur berat massa gitu kita punya timbangan. Kalau kita mau mengukur suhu kita punya termometer. Nah, kalau kita mau mengukur motivasi, kita nggak punya penggaris atau meteran motivasi. Nah, dalam item respon teori ini, skor yang didapat itu, skornya itu dikalibrasi dulu sehingga bisa membuat suatu penggaris atau pengukuran itu tadi. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa properti tes klasik ya. Nah, kemudian asumsi dalam teori respon butir atau IRT ini. Jadi sebelum, bukan sebelum, kalau mau menggunakan item respon teori itu kita harus menggunakan beberapa asumsi ini tadi ya. Yang pertama adalah unidimensi, ya. Jadi memang dalam pengukuran itu tidak bisa mengukur single dimensi ya. Idealnya memang kita mengukur satu dimensi aja, misalnya motivasi. Tapi dalam motivasi itu orang waktu ngerespon itu kan tidak hanya dimensi motivasi aja yang dia keluarkan. Ada banyak dimensi yang dia curahkan ketika mengisi item itu tadi. Misalnya dimensi kegigihan, persistensi kayak gitu. Itu kan bisa saja menjadi overlap gitu. Nah, tapi dalam hal ini diusahakan asumsinya adalah unidimensi, gitu kan ya. Tapi penerapan unidimensi ini tidak bisa diterapkan secara ketat, gitu kan ya. Karena yang saya contohkan tadi. Kemudian ada asumsi independen lokal, yaitu asumsi ini merujuk apabila kemampuan yang mempengaruhi performasi tes dijadikan konstan, maka respon subjek terhadap butir manapun akan independen secara statistik. Dengan independensi lokal ini terhadap butir dapat diartikan bahwa respon subjek pada butir satu tidak berpengaruh dengan respon pada butir yang lain. Nah, jadi independen lokal itu memastikan respon subjek itu tidak sama terhadap item-item yang lain. Kan ada tuh subjek yang menjawab itu sangat setuju semuanya gitu kan ya. Terus kita langsung punya asumsi
wah ini ngaco nih jawabannya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kalau dalam IRT bisa di ini ya dianalisis dengan asumsi independensi lokalnya tadi. Nah, kalau dia tidak memenuhi asumsi ini ya berarti tidak bisa dilanjutkan dengan IRT. Artinya subjek bisa jadi kita apa namanya kita putuskan kalau ini enggak serius jawabannya gitu ya atau kita buang datanya. Kemudian asumsi invarian. Jadi invarian ini kurva karakteristik butir harusnya merefleksikan secara benar hubungan antara variabel yang tidak terobservasi dan variabel yang terobservasi. Nah, fungsi ini haruslah bersifat tetap dan tidak berubah. Jadi karakteristik butir tetap atau tidak berubah sekalipun subpopulasi peserta tes yang menjawab suatu butir yang sama itu berubah-ubah. Nah, untuk kelompok yang sama, ciri mereka adalah tetap sekalipun butir yang mereka jawab itu berubah-ubah. Nah, sifat ini disebut sebagai invarian. Jadi apapun itemnya gitu kan ya, jawabannya itu tidak bisa jawaban yang diberikan oleh subjek itu tidak berubah-ubah gitu ya. Artinya memang meskipun item itu sedikit diubah tapi esensinya tidak gitu kan ya. Artinya berubah redaksi kata-katanya gitu kan ya. Itu tetap bisa mengukur perilaku yang terobservasi dan yang tidak terobservasi gitu kan ya. Oke, ini masih tersisa 10 menit ya. Jadi nanti kalau putus silakan reconnect. Nah, siapa apa ini? Model yang terkenal untuk mengembangkan item respon teori itu adalah pemodelan RAS, gitu ya. Jadi pemodelan RAS ini memang banyak penggemarnya ya di Indonesia dan pemodelannya itu bisa macam-macam IRT itu ya. Dan kalau kalian ikut komunitas-komunitas psikometri nanti akan terbuka banyak pengetahuan, wawasan tentang pemodelan-pemodelan dari item respon teori itu. Nah, pemodelan RAS ini ya tentunya milik George RAS ini, di mana dia itu menggunakan probabilitas ya. Jadi probabilitas itu membandingkan antara respon dengan person, gitu kan. Jawaban dengan item respon dengan personnya sendiri. Nah itu. Jadi nanti akan muncul penggaris pengukuran itunya, pengukuran misalnya mengukur motivasi nanti akan muncul penggaris motivasinya, kira-kira kayak gitu. Dengan membandingkan antara respon dan personnya sendiri, gitu kan ya. Nah ini sebagai wawasan awal bahwasanya dalam IRT itu mengembalikan data sesuai dengan kondisi ilmiah. Ya ini yang saya sebut dengan kalibrasi tadi ya. Ya jadi benar tah jawaban yakin itu memang benar-benar yakin kayak gitu dalam respon setiap orang. Saya yakin saya dengan yakin Anda itu berbeda kan gitu. Dan tidak yakin saya mungkin juga akan sedikit berbeda dengan tidak yakin Anda. Nah, kemudian misalnya pilihan spektrum itu semakin lebar, maka individu itu semakin bingung ya. Antara 1 sampai 100 itu orang juga akan makin bingung. Makanya dibatasi 2 sampai 7. Nah, ini yang disepakati. Nah, misalnya contoh, setuju dengan kenaikan BBM. Jika dihadapkan pada pilihan tidak setuju, cukup tidak setuju, cukup setuju, dan setuju, maka sikap yang diambil menjadi suatu yang diskrit atau penuh kehati-hatian. Tapi kalau misalnya jadi 3, maka Anda cenderung tidak akan berhati-hati kan gitu kan ya. Atau cuma 2, setuju tidak setuju. Nah, makanya lebih gampang untuk milih kan gitu kan. Tapi ketika dilebarin pilihannya, maka orang itu akan lebih berhati-hati. Terus kemudian, nah ini ya, dengan menggunakan pendekatan probabilitas data. Nah, data dapat dikembalikan ke dalam bentuk alamiahnya. Gitu kan ya. Pendekatan probabilitas ini mampu memperhalus respon pilah, tidak dan ya menjadi bentuk kontinu yang lebih halus. Misalnya si A dari 0 menjadi 0,11 dan skor B gitu kan ya, dari 1 menjadi 0,69. Nah, kesimpulannya, pemodelan RAS ini mengakomodasi pendekatan probabilitas dalam memandang atribut sebuah objek ukur.
Adanya akomodasi ini menyebabkan pemodelan ras tidak bersifat deterministik sehingga mampu mengidentifikasi objek ukur secara cermat. Tuh, terus kemudian oke. Nah, ini ya probabilitas yang saya bilang tadi. Misalnya tentang kenaikan BBM. Satu orang respon probabilitasnya itu 50-50 kan ya. 10 orang respon probabilitasnya bisa 8/2, 6/4, dan seterusnya. Jadi angka perbandingannya sama dengan angka probabilitas atau odds ratio. Nah, misalnya kayak gini, 40 soal bahasa Indonesia, A benar 30, B benar 25, E benar 10, maka probabilitasnya akan seperti ini. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini yang saya sebut dengan penggaris tadi ya, bisa berkisar 1 sampai 0,01 atau sampai 0,67. Jadi diperhalus. Ini skalanya gitu ya. Misalnya ini sangat setuju, ini sangat tidak setuju, tapi ini bisa diperhalus rasionya. Nah, ini tentunya tergantung dengan skor yang didapatkan ya. Ini hanya contoh saja indeks peluang untuk mendapatkan skala ini tadi. Nah, itu. Terus kemudian skalogram. Skalogram ini sama dengan metrik Goodman. Jadi setiap item memiliki urutan yang secara sistematis dapat dijadikan peringkat dari yang rendah sampai yang tinggi berdasarkan kriteria tertentu. Contoh berdasarkan intensitas atau relevansinya. Tujuannya agar mudah menganalisa, memberi penjelasan, memprediksi kemampuan individu sekaligus tingkat kesulitan soal. Ini sebenarnya sudah saya perkenalkan di sebelum UTS karena kalian juga ngitung tentang indeks kesukaran gitu kan ya dan indeks diskriminasi. Nah, ini tabel skalogramnya. Nah, di dalam sini nggak masalah ya, meskipun responnya itu kosong, tetap menjadi perhitungan kalau di apa namanya pemodelan RAS. Ini skor 1 itu artinya benar, 0 itu salah gitu ya. Nah, kemudian ini ketika data mentah tadi ditransposisi ya atau diolah dibalik menjadi data menjadi skalogram. Kan ya. Artinya ini adalah bergerak dari soal yang mudah ke soal yang sulit. Tadi soalnya kan diacak ya, yang A, B, C, D, E. Ternyata soal yang paling mudah adalah soal C, gitu kan ya. Kemudian ini adalah respon subjeknya, gitu kan ya, yang besar gitu. Nah, ternyata yang paling pinter adalah subjek C gitu ya. Dan subjek yang paling katakanlah tidak pinter atau tidak kurang mampu gitu ya, adalah subjek D. Gitu, ketika kita mengurutkan seperti ini. Jadi tabel skalogram. Nah, itu. Oke. Nah, kemarin yang belum ada penjelasan verbalnya itu adalah terkait dengan pengembangan alat ukur prestasi. Gitu ya. Ini sudah bisa kalian baca. Nah, ini sebenarnya akan dibahas secara detail tuh di konstruksi alat ukur ya. Tapi kalau misalnya Anda baca-baca dulu gitu kan ya, untuk pengantar itu nggak masalah karena memang ini masuk dalam tema psikometri. Nah, eh, dalam merancang tes prestasi itu yang diperhatikan ada 3 hal ini ya, identifikasi tujuan dan kawasan ukur, uraian komponen isi, dan batasan perilaku dan kompetensi. Rancangannya ini tahapannya ya, dari blueprint, kemudian sampai tes di lapangan, kemudian ada perakitan, dan sampai finalnya seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti di mata kuliah konstruksi ukur mungkin hanya sampai di sini aja ya, uji coba ini. Nggak pakai, ya pakai tes lapangan, tapi nggak pakai uji coba. Jadi membuat blueprint, penulisan soal, langsung uji coba lapangan. Artinya itu adalah uji coba terpakai. Gitu. Oke, terus kemudian identifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi kawasan tujuan dan kawasan ukur kalau mau mengukur sesuatu gitu kan ya. Misalnya tes sosiologi untuk anak SMA kelas berapa, kelas 11 semester 1, itu kan jelas banget. Kuis psikologi umum 1 misalnya kayak gitu ya, atau apa psikologi abnormal untuk mahasiswa fakultas psikologi semester berapa, itu harus jelas.
baru ada penguraian komponen isi. Komponen isi itu materinya ya, materi-materi apa aja yang harus ditanyakan. Nah, dari segi materi itu haruslah komprehensif dan relevan. Komprehensif itu mencakup keseluruhan isi dari bahan pelajaran, relevan itu yang relevan untuk ditanyakan. Dan jadi ini menjadi syarat dari tegaknya validasi atau validitas isi, gitu kan ya. Sehingga soal tuh harus, kalau menurut ini ya, teori ini, soal tuh harus sebanyak-banyaknya, gitu kan ya, untuk membuat soal. Ini tes prestasi, ini tes yang kemampuan itu ya, perlu diingat untuk kemampuan umum gitu kan ya, kemampuan kognitif, sorry, kemampuan kognitif. Bukan yang kemampuan psikologis atau sikap gitu ya. Oke, 1 menit lagi, jadi kalau putus nanti ini ya, silakan reconnect. Eh, Nah, sehingga ini ada paparan materinya di sini ya, gitu. Dan bobot-bobotnya ini penentuannya tergantung banyaknya materinya. Kalau materi misalnya dalam penjelasan psikometri aja, materi IRT atau item response theory itu kan banyak tuh 3 pertemuan. Nah, harusnya bobotnya lebih banyak kayak gitu. Gitu kan ya. Oke.